Halo, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan update terbaru ya mengenai home server saya di rumah. Maaf suara kurang enak. Jadi begini, video terakhir itu saya update tentang server, itu lama sudah ya, masih tentang Raspberry Pi. Nah, pada saat di sini video ini masih Raspberry Pi. Nah, sekarang saya update server saya ke mini PC dengan spesifikasi Dell Wise Intel N series ini SSH. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Saya upgrade ke mini PC Dell Wise yang harga 500 ribuan ya, kalau nggak salah. Terakhir beli itu lama sudah. Untuk uptime-nya ya masih 9 jam karena tadi malam saya update. Kemudian server ini saya gunakan untuk untuk banyak servis. Tidak banyak sih aslinya, cuma ya beberapa servis di rumah seperti open speed test, kemudian HTTP index dan lain-lain ya. Untuk update ini saya hanya akan memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan server yang saya gunakan di rumah. Yang pertama, server ini kebetulan update atau upgrade dari mini PC Raspberry Pi dengan spesifikasi di sini sudah terlihat di CasaOS saya ya. Saya ini menggunakan CasaOS. Di CasaOS ini sudah terlihat bahwasanya kebetulan untuk CPU core-nya di bawah, core-nya lebih sedikit daripada Raspberry Pi, hanya saja lebih powerful ya, karena di Raspberry Pi itu masih pakai arsitektur ARM ya. Bukan ARM HF ya. Jadi base-nya itu mobile atau prosesornya itu Broadcom kalau nggak salah. Nah, di sini saya menggunakan Intel Celeron N2 807, cuman dual core 1,65 GHz, tapi sudah cukup ya untuk menjalankan beberapa servis. Kebetulan pada saat video ini dibuat saya install Firefox ya. Terakhir saya install Chromium, hanya saja ada lag ya. Jadi lag maksudnya di sini karena masih proses transcode, bukan transcode sih, apa ya bilangnya. Jadi pada saat bukanya itu kan pakai VNC, maksudnya VNC versi di sini ya, versi Dockernya. Nah, itu sering terjadi lag ya. Kemudian penggunaan RAM-nya itu banyak. Meskipun pada saat setting di sini itu sudah saya batasi maksimal untuk penggunaan RAM-nya di sini, limit memorinya, cuma masih memakan resource yang tinggi ya, seperti itu. Nah, ini saya cari opsi lain untuk di spek seperti ini. Nah, kalau di Raspberry Pi itu hampir tidak mampu ya, maksudnya hampir tidak mampu karena di Raspberry Pi terbatas ya, itu CPU-nya sering 100%. Jadi mungkin itulah keterbatasan ya, namanya juga SBC atau single board computer atau single on chip atau SoC ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk server ini itu RAM-nya 4 GB. Ini saya kasih tahu kemarin harganya berapa dapat saya. Sebentar ya, internet di rumah saya sekarang lagi buruk-buruknya ini, entah kenapa saya kurang paham. Ini dia ping karena saya pakai provider dari RT Erwin atau ISP di bawahnya lagi, jadi ya seperti ini ya, mohon maaf dimaklumi. Saya transaksi ya.
Wise. Nah ini dia, kebetulan saya beli ini sekitar di 15.000 ya. Nah kenapa ambil ini, karena Dell Wise ya, ini seri Wise 3030 atau N03D. Server ini atau mini PC ini itu datang dengan adaptor, cuma adaptornya tidak saya pakai. Di sini ada adaptornya 12 volt 2 ampere. Kenapa saya ambil yang 12 volt, karena di UPS saya ini, sorry, di M7 Pro namanya, M7 sorry, UPS. Nah ini dia KP7 serinya. Ini ada atau banyak portnya di belakang ini, 12 volt dan 24 volt ya. Jadi itu yang jadi notice bahwasanya saya pakai 12 volt 2 ampere agar uptime-nya dan juga ya lain-lainnya itu bisa terup ya. Kemudian spesifikasinya di sini pakai Intel Celeron. Kemudian RAM-nya ya jangan dihiraukan karena yang saya dapat itu 4 GB. Teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini 4 GB, di sini juga kelihatan bahwasanya 4 GB ya. Ini dia. Dan juga dengan hard disk atau M-SATA ya, disk M-SATA-nya itu sekitar 16 GB ya. Nah, ini dia saya contohkan, saya kasih tahu. Nah, di sini udah ditampilkan ya, sorry. Maaf terpotong ini, sebentar saya refresh dulu. Nah ini dia, disknya itu di sekitar 16 GB. Kemudian dengan tambahan eksternal di 250 GB. Untuk harga bisa dicek di sini dengan spesifikasi Intel Celeron N2807, RAM 4 GB, SODIMM, storage itu SSD M-SATA 16 GB, tidak ada wireless ya. Kemudian USB 3.0 di depan, 3.0 atau 3 kali USB 2.0 ada di belakang, 1 di depan 2, kemudian 1 jack audio input dan 2 kali DVI. Bisa dual boot via USB atau M-SATA. Kemudian auto on ya, ini yang dibutuhkan, sama auto sinkron jam dengan chip RTC atau real time time clock kalau nggak salah. Kemudian ada heatsinknya di dalam, jangan lupa diganti pastanya. Nah sama, hanya ini. Nah di dalam sini ada servis beberapa contoh portainer untuk manajemen kontainer yang ada di CasaOS. Kemudian open speed test untuk speed test lokal antar dari PC maupun dari klien yang ada di semua di bawah server ini. Seperti halnya ini saya contohkan untuk open speed test, jadi dari PC point to point atau terkoneksi ke server CasaOS ini. Mungkin sedikit makan CPU karena memang ya ini proses. Kemudian nanti akan saya update di video selanjutnya cara membuat HTTP index namanya. HTTP index itu ntar saya contohkan dulu. Saya menggunakan H5i atau ya dari Lars Jung, tapi websitenya sudah tutup ini, larsjung.di. Nah ini tutup. Digunakan seperti apa? Jadi digunakan untuk repository open ya. Jadi contoh semisal untuk sharing file, berbagi file dan macam-macam lainnya. Nah, di sini ada contoh kayak ada baca saya di dalamnya.
ini di share dari lokal host yang ada di komputer server ini di public agar orang bisa mengakses tanpa harus login. Kemudian di dalamnya sini ada banyak folder, bisa saya contohkan, create-kan di sini. Kita masih proses. Nah, di sini ada data, kemudian di home, kemudian di repo ini yang saya share. Saya contoh buat folder test. Nah, nanti di sini akan muncul folder tersebut. Nah, ini dia folder tersebut kosong ya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya.